Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia ini adalah dunia yang mengecewakan. Kenapa banyak orang menyebut dunia ini sebagai dunia yang mengecewakan? Karena dunia ini manusia diperlakukan sebagai mesin. Mungkin sudah mendengar program ini, sudah berkata, "Pendeta, apa yang kau maksudkan dengan dunia memperlakukan manusia sebagai mesin?" Karena kalau kita bicara tentang mesin, maka mesin dihargai sejauh kapasitas dari mesin itu sendiri. Artinya, jika mesin ini mampu memproduksi hal-hal yang mahal, jika kapasitas produksi dari mesin ini dalam jumlah yang banyak, maka mesin ini pasti berharga mahal, karena mesin akan sangat tergantung dengan produk yang dihasilkan oleh mesin itu. Tetapi sebaliknya, jika mesin ini pun kapasitasnya tidak baik, lalu yang dihasilkannya pun dengan hasil yang kurang baik, maka otomatis mesin itu menjadi mesin yang murah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia saat ini sedang mengakui manusia, menerima manusia seperti mesin. Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, apa maksudnya? Jawaban saya sebetulnya sangat sederhana, bahwa seringkali orang dihargai hanya karena kapasitasnya, hanya karena kemampuannya, hanya karena hartanya, hanya karena status sosialnya. Sehingga kalau dia miskin, maka kita dapat seenaknya terhadap dia. Kalau dia kaya, maka kalau perlu kita menyembah dia sebagai seorang kaisar, saudara-saudara. Sehingga apa yang terjadi? Ketidakadilan demi ketidakadilan berlaku dalam kehidupan ini. Yang kaya akan bertambah semena-mena, yang miskin akan semakin tertekan. Dan apa yang terjadi? Ketika si miskin dapat mengumpulkan pasukannya, maka si miskin juga akan bertindak semena-mena, menginjak-injak yang kaya, karena dia pikir, toh kebetulan kami rame-rame sama-sama dapat mempermainkan mereka yang selama ini angkuh dan semena-mena. Sehingga dunia tidak ubahnya seperti rimba yang menakutkan. Pokoknya siapa yang kuat, itu yang menang. Kebetulan ada yang kuat dengan uangnya, dia pakai uangnya untuk menghancurkan. Kebetulan ada yang kuat dengan masanya dia menghancurkan. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia semakin mengecewakan demi mengecewakan. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, sebagai orang percaya, kita jangan masuk dalam kancah pertempuran dunia yang jahat seperti itu. Tapi dimanapun kita berada, hargailah manusia karena kemanusiaan itu sendiri. Hargailah manusia karena ia diciptakan oleh Allah. Mungkin agamanya berbeda, mungkin status sosialnya berbeda, mungkin dia lebih kaya atau mungkin dia lebih miskin, tetapi terima orang lain apa adanya. Jangan pernah hormati orang seperti menghormati kaisar atau menghormati Tuhan, tapi hormati orang karena dia adalah kemanusiaan, karena dia adalah manusia ciptaan Tuhan. Tetapi jangan pernah menyepelekan orang hanya karena kekurangan dan kelemahannya, tetapi terima orang lain, hargai orang lain. Maka kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kehidupan, kepada Allah lah kita berikan kehormatan itu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita setiap hari adalah langkah-langkah yang penuh sukacita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang Allah yang tidak memandang bulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya Allah tidak memandang bulu? Artinya Allah memperlakukan setiap kita sama. Tidak ada orang yang kaya, tidak ada orang miskin di hadapan Allah. Yang ada hanya orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang biasa di hadapan Tuhan. Yang ada adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan dengan kekurangan dan kelemahannya masing-masing, tetapi disertai Tuhan untuk berjalan dalam kemenangan dan kemuliaan. Haleluya. Nah, kalau kita lihat dalam Roma pasal 2, saya beri kesempatan buat sudah ambil Alkitab saudara untuk kita sama-sama pelajari, atau mungkin sudah mau ambil catatan alat tulis saudara, silahkan, sehingga saudara dapat mencatat bagian-bagian yang penting untuk pada saatnya saudara dapat melihat dan mempelajari lagi, dan itu memberi kekuatan iman bagi saudara. Roma pasal 2 mulai ayat yang pertama saya mau bacakan bagi saudara sekalian. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain,
engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi Alkitab sedang tegaskan bahwa kita nggak punya hak untuk menghakimi orang lain, karena kita pun bersalah dalam banyak hal. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kau beritakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat bacaan kita menjelaskan kepada kita bahwa kita nggak punya hak untuk menghakimi siapapun, karena sebenarnya setiap kita juga memiliki kesalahan dan kekurangan. Kita ditantang untuk menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan kepada setiap orang. Allah kita adalah Allah yang tidak memandang bulu. Bagi yang benar dicurahkannya berkat dan kemuliaan, bagi yang melakukan kejahatan maka hukuman murka Allah akan turun dalam kehidupannya. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita menyadari bahwa Allah tidak memandang bulu? Saya lihat ada beberapa perkara penting yang harus kita pelajari. Yang pertama kita harus pelajari, berarti ketika kita tahu bahwa Allah tidak memandang bulu, berarti kita tertantang untuk kita tidak perlu menghakimi siapapun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini telah menjadi dunia yang menakutkan. Kenapa saya bilang dunia yang menakutkan? Karena masing-masing kita telah menjadi hakim bagi sesama kita. Kita kalau perlu mencari kesalahan-kesalahan orang, sampai kalau perlu orang itu murtad, saudara-saudara. Kalau kita lihat orang yang salah, kita hakimi, kita omongin, kita tekan dari kiri kanan, kalau perlu kita jatuhin dia, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita telah menjadi hakim bagi semua orang. Tetapi kalau kita sendiri yang bersalah, kita berusaha menyembunyikan, kita berusaha menutup-nutupi, kita berusaha melarikan kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau perlu kita harapkan setiap orang mau mengerti kita. Ini ketidakadilan dalam hidup ini. Jangan belajar menghakimi siapapun, karena pembalasan itu hak Tuhan. Penghakiman itu milik Tuhan. Tidak ada hak kita atas penghakiman. Belajar terima orang lain apa adanya. Maka dari situlah kita merasakan damai sejahtera yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita menyadari Allah tidak memandang bulu. Yang kedua, berarti kita harus jaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Karena Allah tidak memandang bulu. Berarti meskipun kita yang menyebut diri sebagai orang benar, tetapi kalau hidup kita pada saatnya tidak benar, maka hukuman dan murka Tuhan juga turun atas hidup kita. Makanya Paulus berkata, aku melatih tubuhku, aku menguasai seluruhnya, supaya jangan aku memberitakan Injil tapi kemudian aku ditolak. Allah tidak pandang bulu. Allah tidak pernah memperhitungkan. Jangan sudah pikir karena kita pernah berjasa buat Tuhan lalu berdosa Tuhan diamkan begitu saja. Tidak. Walaupun kita sudah berbuat banyak, segala sesuatunya diperhitungkan oleh Tuhan, digantikan dengan mahkota-mahkota itu. Tetapi jika kita hidup dalam dosa, jika kita menyangkal Kristus, jika kita hidup dalam ketidakbenaran, maka Allah harus menghukum kesalahan karena keadilannya itu sendiri. Berarti kalau kita menyadari Allah tidak memandang bulu, yang pertama kita jangan menghakimi siapapun. Yang kedua, kita jaga hidup kita sungguh-sungguh. Takut sama Tuhan bukan berarti
berarti kita ketakutan dengan Tuhan. Takut sama Tuhan berarti kita jaga hidup kita sungguh-sungguh. Karena kita tahu kita harus hidup benar. Karena Allah tidak memandang bulu. Siapapun yang benar diberkati. Tapi siapapun yang bersalah, penghukuman Tuhan akan datang. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata, kepada yang tahu banyak, kepadanya akan dituntut banyak. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap kita kalau kita menyadari bahwa Allah tidak memandang bulu. Jangan membeda-bedakan orang. Jangan karena dia kaya, jangan karena dia hebat, jangan karena dia status sosialnya tinggi, lalu kita harus hormati dia seperti menyembah seorang dewa. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat dia miskin, pada saat dia kurang, pada saat dia salah, kalau perlu kita injak seenak-enaknya. Saudaraku, banyak rumah tangga hancur. Kenapa? Karena kalau suaminya salah, istri merasa berkuasa dapat memperlakukan apa saja terhadap suaminya. Tetapi kalau istrinya salah, suami juga buat hal yang sama. Dia tekan, dia maki, dia pukul kalau perlu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar menghargai. Kalaupun kita menjumpai orang yang salah, ingatlah bahwa toh satu saat kita juga dapat berbuat salah. Kalau orang yang salah itu meminta maaf, terimalah apa adanya. Belajarlah menyadari Allah tidak memandang bulu. Apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya, hormatilah karena kemanusiaan, bukan karena apa yang dia dapat mampu kerjakan. Waktu kita mulai menyadari bahwa Allah memandang setiap orang sama karena dia tidak memandang bulu, berarti kita diajar untuk tidak menghakimi siapapun, untuk menjaga hidup kita sungguh-sungguh. Jangan membeda-bedakan orang, sehingga dimanapun kita berada, kita bawa terang Kristus buat banyak orang. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian, pendengar yang sedang sakit, berbeban berat, sedang menghadapi masalah, atau sedang merasa tersisihkan, atau sedang merasa tertindas karena banyak hal, atau mungkin kau menjadi sombong karena kau merasa kau kaya, kau punya segala-galanya. Lalu hari ini kau dengar firman Tuhan, Allah tidak pandang bulu, kau harus hidup benar. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Bapa, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat rumah tangga yang sedang menghadapi goncangan, orang-orang muda yang sedang menghadapi badai, mereka yang sedang lupa diri karena kekayaannya, atau yang mereka sedang merasa tertindas karena kekurangannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga saat ini kembali mujizat, kekuatan, anugerah Tuhan boleh berlaku dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam segala perkara, karena kita tahu Kristuslah sumber damai sejahtera, kemenangan, kekuatan kita dalam segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.